ada sebagian manusia kata Allah, dia masih menjadikan ada tandingan selain Allah. Perhatikan, Allah ini ceritakan di atas terjadinya alam semesta ini tidak ada sesuatu kecuali harus mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ada kata Allah manusia yang menuhankan berhala-berhala. Bisa saja berbentuk patung, bisa saja berbentuk nafsu di hati kita. Allahu Akbar, maknanya sangat besar, maha besar, artinya tak ada lagi yang lebih besar daripada dia. Jadi orang yang beriman ketika mendengar kalimat itu, maka tak ada yang lebih besar daripada Allah. Tinggalkan semuanya selain Allah. Bagaimana cara kita mencintai Allah? Cinta kita kepada Allah harus melebihi segalanya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahr. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وما أنزل الله من السماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب
والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العقاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار وما هم بخارجين من النار Inna fi khalqis samawati wal ardi Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi yakni keajaiban-keajaiban yang terdapat pada keduanya semua Pak keajaiban yang ada di alam semesta ini semua yang ada di langit planet banyak ada berapa semua planet yang kita lihat ini ada di Jupiter yang kita pelajari itu hanya berada di galaksi Bima Sakti masih banyak galaksi yang lain yang tidak kita ketahui kemudian wal ardi dan bumi mulai dari tumbuh tanaman, tumbuh rumput tanpa biji. Kan tidak ada bijinya rumput kan? Tiba-tiba kalau musim hujan, hijau semua. Semua yang terjadi di alam semesta, tiba-tiba digali dalam tanah keluar air, digali dalam tanah keluar minyak. Semua keanehan-keanehan, keajaiban yang ada di bumi, yang ada pada keduanya waqtilafil laili wan nahar serta pergantian malam dan siang dengan datangnya dan pergi bertambah serta berkurang wal fulkil lati serta perahu-perahu atau kapal-kapal allati tajri fil bahri yang berlayar di lautan maksudnya tak tenggelam atau terpaku di dasar laut. Jadi kekuatan air laut untuk menahan Untuk menahan perahu itu lebih kuat, lebih terangkat. Nah, keanehan seperti itu semuanya bima yanfa'un nasa. Dengan membawa apa yang berguna bagi manusia. Perahu tadi berupa barang-barang perdagangan dan angkutan. Wa ma anzalallahu minas sama'i. Dan apa yang diturunkan Allah dari langit berupa apa? Min ma'in berupa air, yaitu hujan. Fa'ahya bihil ardah. Lalu dihidupkannya bumi dengannya.
yakni dengan tumbuhannya tanaman-tanaman tadi. Ba'da mautiha, setelah matinya. Maksudnya setelah kering. Ketika tidak musim hujan kan kering tumbuh-tumbuhan. Ketika turun hujan tiba-tiba tumbuh lagi. Wa batha fiha min kulli dabbah. Dan disebarkan di bumi itu segala jenis hewan. Karena mereka berkembang biak dengan rumput-rumputan yang terdapat di atasnya. Coba Pak, semakin hijau tempatnya maka semakin banyak hewan-hewan di dalamnya. Semakin kering tempatnya maka semakin sedikit kehidupan hewan di dalamnya. Coba sekarang ini mau nyari jengkrik joran sombong. Ya bodoh orang ngeternak. Tapi mau di sawah biasanya tidak tak begitu banyak. Tapi kalau musim hujan pahunya macam-macam. Wah, cukup tiba-tiba ada. Wa tasrifir riyahi, serta pengisaran angin. Maksudnya memindahkannya ke utara atau ke selatan dan mengubahnya menjadi panas atau dingin. Nah, ini bisa saja pergeseran air angin ini dari timur mon canreng Madura, mon angin dari timur eko cak nimur. Mon angin dari bere eko cak nampere. Wasahabil musakhkhari, dan awan yang dikendalikan atas perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga ia bertiup kemana dikehendakinya. Bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi, tanpa adanya hubungan yang pertalikan. Jadi awan ini kabere ke timur ke juga laut ini tanpa ada yang mengikat gitu, berada di antara langit dan bumi. La ayatin, sungguh merupakan tanda-tanda yang menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Liqaumi ya'qilun, bagi kaum yang memikirkan serta merenungkan. Jadi kalau kita berpikir diam sebentar, maka kita akan melihat segala sesuatu yang ada di samping kita. Itulah ayatin. Arti dari ayat adalah segala sesuatu yang mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang mengambil selain dari Allah. Nah, ini anehnya, sudah kejadian yang luar biasa tadi, itu sebenarnya akan menjadi la ayatin liqaumi yaqilun, menjadi semakin dekatnya seorang hamba terhadap Allah dikarenakan melihat keesaan Allah, melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tapi liqaumi yaqilun, bagi dia yang punya pikiran, Pak. Bodohnya sebagian manusia, wa minan nasi, dan di antara manusia ada orang yang mengambil selain Allah andada, sebagai tandingan, misalnya dengan berhala-berhala. Yuhibbunahum, mereka mencintainya dengan penghormatan dan ketundukan. Kahubbillah, sebagaimana mencintai Allah. Maksudnya sebagaimana mereka mencintainya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, sedangkan orang-orang yang beriman amat cintanya kepada Allah, melebihi kecintaan kepada siapapun, karena mereka tak hendak berpaling daripadanya dalam keadaan bagaimanapun. Sementara orang-orang kafir cintanya kepada Allah itu hanyalah dalam keadaan terdesak atau terpaksa. Ini perhatikan, Pak. Ini firman Allah, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillah. Ada sebagian manusia, kata Allah, dia imannya kepada Allah itu tak sempurna. Dia masih menjadikan Allah sebagai tandingan. Ada tandingan selain Allah. Perhatikan, Allah ini ceritakan di atas, inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya perubahan siang dan malam,
segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi, ini semuanya air laut menahan apa? Kapal perahu, kemudian air hujan diturunkan, kemudian tanah mati menjadi hidup, semuanya bima yanfa'un nas. Apa namanya? Wa ma anzala minas sama, dan yang diturunkan dari langit, wa tasrifir riyah, menggeser angin, kemudian wassahabil musakhkhara bainas sama'i wal ard. Semuanya inilah ayatil liqaumi yaqilun. Menjadi tanda kebesaran Allah bagi orang yang punya akal. Perhatikan, pekerjaan ada di langit apa ada di bumi, Pak? Di bumi. Toko ada di langit, di bumi? Di bumi. Usaha kita, bisnis kita di langit, di bumi? Semua ada di bumi. Dan terjadinya alam semesta ini tidak ada sesuatu kecuali harus mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ada, kata Allah, manusia yang menuhankan berhala-berhala. Bisa saja berbentuk patung, bisa saja berbentuk nafsu di hati kita. Ketika dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa maknanya Allahu Akbar? Perhatikan. Kalau kabirun, Allah kabirun misalnya. Allah besar, Pak. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, pakai akbar, maknanya sangat besar, maha besar. Artinya tak ada lagi yang lebih besar daripada dia. Jadi orang yang beriman ketika mendengar kalimat itu, maka tak ada yang lebih besar daripada Allah. Tinggalkan semuanya selain Allah. Kemudian walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu mencintai Allah melebihi dari segalanya. Kecintaan apapun saja, ini tanda orang yang beriman. Ini apapun saja sudah tak lebih dicintai kecuali Allah. Perhatikan, Pak. Ini saya tadi sebelum buka ini, saya kisahkan Bilal bin Rabah, Pak Hamdan. Bilal bin Rabah ini adalah budak yang paling hina dulu sebelum masuk Islam, Pak. Sampai dari saking hinanya, ketika Abu Jahal dan Abu Lahab ini mau naik ke untanya, Bilal bin Rabah ini jadi pijakan kakinya. Merunduk Bilal, naiklah Abu Jahal dan Abu Lahab ke untanya. Dari saking hinanya beliau. Kemudian, kan budak kan sebelum masuk Islam. Kemudian digilinglah gandum waktu itu, ingin dihaluskan. Datanglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Bilal, kamu lagi apa saudaraku?" "Ini ya Muhammad, saya lagi menghaluskan gandum. Boleh saya membantu kamu?" Subhanallah, tersentuh hatinya Bilal bin Rabah. "Bilal, ya Muhammad, seluruh penduduk Quraisy ini tak ada yang memuliakan saya dari saking hinanya saya. Kenapa kamu mau membantu saya?" Jadi akhlak Rasulullah, Pak. Jangankan ke siapapun saja, jangankan ke manusia, ke rumput beliau sayang luar biasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sangat rahim beliau. Sangat luar biasa ma'rufnya, sangat luar biasa baiknya. Sejak itulah Bilal bin Rabah memutuskan untuk masuk Islam. Kenapa? Karena dari akhlak beliau. Kemudian beliau berkata, "Ya Allah, seandainya hidayah bukan ada di tanganmu, ya Allah, tentunya saya tak akan mendapatkan hidayah." Kenapa? Dari saking hinanya saya. Perhatikan, Pak. Bab hidayah ini, meskipun dia anak seorang nabi, meskipun dia orang yang dimuliakan, kalau dia tak mau mengambil hidayah, Allah tak peduli dia siapa. Bapaknya dan ibunya Nabi Ibrahim alaihissalam tak mau mengambil dia hidayah, Allah tak beri dia hidayah. Mati dalam keadaan kafir. Paman-paman Nabi satu pun tak ada yang mau mengambil hidayah tersebut. Allah tak peduli siapapun dia. Mak tetikuna anak antat ustad anak kiai.
Tak torok ke Allah, tak peratu ke Allah. Jadi nikmat si paling raja saya paling akhir sareng Allah kuluban panjenengan. Nikmat yang paling besar adalah nikmat hidayah. Nikmat sadar bahwasanya la ilaha illallah. Ini Pak, mari. Bagaimana cara kita mencintai Allah? Cinta kita kepada Allah harus melebihi segalanya. Harus. Kita latih nanti sampai kita terasa. Perhatikan. Cintanya Abu Bakar, cintanya sahabat-sahabat Nabi, Khalid bin Walid, semua sahabat itu asalnya kafir semua, Pak. Selain baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, semua ini bermasalah. Sekali lagi, selain baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini bermasalah semuanya. Karena Nabi Muhammad selama hidupnya tak pernah nyembah berhala, Pak ya. Ini harus ditekankan. Nabi Muhammad lahir sampai dewasa, beliau tak pernah menyembah berhala. Sedangkan sahabat-sahabat yang lain ini masih bermasalah. Perhatikan. Kenapa orang itu disebut jahiliyah dulu? Karena mereka tak kenal kepada Allah. Kemudian mereka menikmati dengan keindahan-keindahan dan kenyamanan maksiat. Sungguh hebatnya Islam di zaman Rasulullah. Beliau mengajak orang bodoh yang nyaman dengan maksiatnya, tapi tak menerangkan hukum, Pak. Contoh, orang Mekah ini adalah orang yang suka pemabuk luar biasa. Overdosis kalau mabuknya, paham kan? Ya kalau seandainya ada narkoba, mungkin pecandu narkoba. Tapi larangan khamr Rasulullah di Mekah 13 tahun. Katanya Ummul Mukminin Siti Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau, seandainya awal-awal Islam langsung turun perintah larangan wahyu, maka bisa saja orang-orang Mekah tak mau masuk Islam. Karena tak ada manusia satupun ingin meninggalkan kenikmatan. Sekali lagi, tak ada satupun manusia yang ingin meninggalkan kenikmatan. Jangankan orang bodoh. Orang pintar kalau sudah terlanjur menikmati kenikmatan, dia tak mau turun dari kekuasaannya. Ini memang orang bodoh, Pak. Orang jahiliyah ini orang bodoh. Dia itu tak mau keluar dari perilakunya setiap harinya karena dia nikmat di dalamnya. Tetapi hebatnya Islam datang, justru ketika datangnya Islam ada kenikmatan yang melebihi kenikmatan maksiat. Yaitu nikmat mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Bakar, Ummul Mukminin Khadijah, kemudian Ali radhiyallahu wajhah, dan sahabat-sahabat yang lain, beliau masuk Islam bukan karena ada larangan haram dan halal, tetapi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tahu rasanya nikmat, kenikmatan ibadah, kenikmatan cinta kepada Allah itu melebihi kenikmatan mencintai dunia. Di mata sahabat, dunia itu ibarat sampah. Nah ini latih kita sampai ke sana nanti. Jadi kalau kita masih mencintai dunia melebihi cinta kita kepada akhirat, maka ini yang terjadi kepada hadis Rasulullah SAW. Orang yang mencintai dunia melebihi akhiratnya, maka dia akan takut untuk kematian. Berbeda dengan para sahabat, mereka itu mencintai Allah melebihi cintanya pada dirinya sendiri. Dan cinta kepada Allah itu nikmat, Pak. Cinta kepada Allah itu nikmat. Jadi ketika para sahabat itu sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tak ada lagi kenikmatan selain mencintai Allah dan Rasulnya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq kan pernah saya ceritakan, ketika orang-orang kafir tak percaya, katanya Abu Bakar ketika Isra Mi'rajnya baginda Rasul, "Ya Muhammad, apakah benar yang diceritakan oleh orang-orang Quraisy ini bahwasanya kamu ini Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam setengah malam saja?" Kemudian kata Rasulullah SAW, "Na'am, iya." Saksikan Muhammad,
seandainya ada tembok warnanya putih, tapi kata engkau hitam Muhammad, maka saya akan tutup mata saya dan saya akan katakan hitam. Dari saking percayanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, sedangkan orang-orang yang beriman amat mencintainya, mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai melebihi kecintaan kepada siapapun. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir ini cinta kepada Allah kalau lagi terdesak. Seperti Fir'aun laknatullah, ketika terdesak, tasel lemah, tapeke, tak nenganya apa paham aja. Amanat banu Isra, amanat, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini untuk perenungan ke kita, termasuk sekamu guluban biannya. Biasanya orang mula beri ujian men Allah, orang yang bersedekah di waktu sehat, Pak, dibandingkan dengan orang bersedekah di waktu sakit, itu pahalanya tak bisa dibandingkan. Jauh lebih besar pahalanya orang yang bersedekah di waktu sehat. Karena ketika dia sehat, bersedekahnya dia karena cinta kepada Allah. Oh, mak benar sedekah, cik benar sehat. Apa gunanya sedekah? Jadi cik orang biasa, orang yang sedekah nolak bala. Apa gunanya sedekah? Jauh kok yang cinta ke Allah. Rekengi perintah benar Allah. Ini perintah Allah. Bila sakit beda. Sedekah, mohon doanya ya, semoga sembuh. Jadi bukan memikirkan untuk Allah, tapi untuk dirinya. Saya kemarin diundang meruqyah orang. Ustadz, kalau suami saya sembuh, apapun yang Ustadz minta saya kasih. Kalau minta mobilnya, kemudian kebetulan ada Innova di depan rumahnya. Kalau mobilnya boleh Ibu, boleh Ustadz, boleh. Tak beres, coba beres pakai lopai. Kelopai. Walau yaral ladzina dan sekiranya kamu melihat hai Muhammad alladzina zalamu, orang-orang yang aniaya, yang mengambil tandingan bagi Allah. Jadi tidak ada yang paling zalim kecuali orang yang mengambil tandingan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi perhatikan, Pak, ada kezaliman yang paling besar, yaitu menjadikan segala sesuatu apapun saja, baik itu makhluk hidup ataupun makhluk mati ataupun pekerjaan. Oh, saya ini tidak bisa makan kalau tak bekerja, katanya. Subhanallah. Ada sebagian orang, hati-hati, Pak. Kezaliman yang paling besar adalah menjadikan sesuatu sebagai tandingan Allah. Hati-hati ini. Kadang seorang suami sombong dengan gagahnya, "Montak engkau benar kenapa?" Sih, gawat cantik biru. Tidak boleh, Pak. Pernah terjadi pada Nabiullah Sulaiman alaihissalam, minta izin kepada Allah, "Ya Allah, mohon izin ya Allah. Dengan kekayaan saya yang sudah banyak ini, saya ingin menanggung makhlukmu 1 hari saja." Cik sombong kepada Sulaiman. Cik sombong kepada Sulaiman dengan Allah. Akhirnya ia ada ia baik. Bentar kata saya, kamu pergi ke pantai, kemudian kamu kasih pakan ikan saja. Tidak usah jauh-jauh. Tak usah nangkung bilis, tak usah nangkung sapi dan semacamnya. Sudahlah, tanggung makhluk saya di lautan sana. Datanglah Nabi Sulaiman dengan membawa banyak makanan. Muncullah ikan satu ikan. Muncul ikan itu, dikasih pakan sama Nabi Sulaiman, dimakan. Sampai habis makanannya, ikan ini berkata, "Ya Sulaiman, mana makanannya? Saya masih lapar." Ini gara-gara kamu. Karena Nabi Sulaiman nabi yang bisa berkomunikasi dengan hewan. "Ya Sulaiman, mana makanannya? Saya masih lapar." "Sudah habis makanan saya," katanya Sulaiman. Ikan ini berkata, "Ini gara-gara kamu Sulaiman, jatah rezeki saya di hari ini Allah kurangi karena kamu ingin menanggung rezeki saya." 1 ikan, Pak. Ini cukup, Pak. Kenapa boleh manusia sombong? Montak kok benar kan apa?
Allah tak boleh. Allah kuasa menjadikan makhluk kenyang tanpa makan. Coba, yang bisa mengenyangkan siapa, Pak? Allah. Semua ya, segala sesuatu, dialah zat yang mampu menciptakan tanpa ada sebab. Dialah zat. Coba, kita ini tak pernah terfikir oleh ibu bapak kita akan terlahir. Pak Ilung ngakungi putra, tak pernah terfikir putra Pak Ilung bekal ngak kasah, bekal robo ngak kasah, kan tak mungkin, Pak. Dan saya juga tak pernah terfikir anak saya seperti Ammar. Pak Hamdan tak pernah terfikir kan? Ustadz, ini kalau tidak karena saya dengan ibu, karena dengan saya dengan ibunya, saya tidak akan punya anak saya tak akan terlahir, katanya. Allah mampu melahirkan seseorang tanpa bapak. Siapa dia? Isa. Ustadz, itu kan ada ibunya, bisa saja kalau semuanya cerek ajam tanpa lagi kan bisa, misalnya ada yang membantah misalnya. Itu karena ada begini. Allah mampu menjadikan Adam tanpa bapak dan tanpa ibu. Semua, segala sesuatu Allah. Jadi mari sekarang kita besarkan Allah di hati kita agar kita faham bahwasanya tidak ada yang pantas dicintai sebenar-benarnya melebihi apapun kecuali Allah. Dan tak boleh kita mengakui segala sesuatu itu diakui dengan kita yang mengaku-ngaku. Jadi orang yang paling zalim diantaranya adalah orang, ini kezaliman yang paling besar adalah menjadikan Allah sebagai tandingan. Hati-hati dengan kalimat yang tadi, montak kengkok seberi ngakan beensapa. Montak kengkok. Kalau ada orang yang mengatakan kalau bukan saya, katakan kepada dia, hei, yang sering mengatakan saya, Allah sering menyebut di Al-Quran, misalnya, itu orang-orang yang mengatakan saya, yang pertama Allah, la ilaha illa ana. Kemudian yang kedua adalah iblis. Ana khairum minhu, aku lebih baik, saya lebih baik daripada dia. Yang kedua adalah Fir'aun laknatullah, ana rabbukumul a'la. Yang ketiga Qarun. Yang keempat ada nang Quran. Bedi kamah ni keberdiadan bulan ay. Beni aftar tak. Sina ustaz nyendir kula jangan apa. Idh yarawnal azab, ketika mereka melihat azab atau diperlihatkan kepada mereka adab itu, siksa, pastilah kamu akan melihat urusan hebat apabila annal quwwata lillahi jami'a, bahwa sesungguhnya kekuatan itu, kekuasaan dan keunggulan lillahi jami'a, bagi Allah semuanya. Jadi segala sesuatu itu milik Allah semuanya. Wa annallaha syadidul azab, dan bahwa Allah itu amat berat siksaannya. Menurut suatu qiraat dibaca yara dengan titik dua di bawah, sedangkan yang menjadi fa'ilnya ialah dhamir atau kata ganti dari pendengar. Ada pula yang mengatakan orang-orang yang aniaya, sedangkan yara berarti meyakini. Jadi id yarawna itu bisa juga id yara. Bisa dibaca id yara. Sementara anna dan kalimat yang di belakangnya berfungsi sebagai maf'ul awal dan maf'ul sani. Mengenai jawaban lau dibuang dan artinya diperkirakan sebagai berikut. Sekiranya mereka mengetahui secara pasti di atas dunia ini betapa kerasnya siksaan Allah ketika bertemu dengannya di akhirat, nanti kekuasaan terpegang di tangannya semata, tentulah mereka takkan mengambil yang lain sebagai tandingan. Jadi seandainya manusia ini mengetahui adab Allah yang dipersiapkan di akhirat, maka manusia ini tak akan pernah berani
menjadikan Allah sebagai tandingan. Ittabarra'a alladhina tubi'u minal ladzina ittaba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Yakni ketika tabarra'a alladhina tubi'u, orang-orang yang diikuti berlepas diri, maksudnya para pemimpin, minal ladzina ittaba'u, dari orang-orang yang mengikuti. Maksudnya mereka menyalahkan kekeliruannya. Wara'awul adzaba, dan sesungguhnya mereka melihat siksaan. Wa taqatta'at, ketika terputus. Bihimul asbab, dengan mereka. Maksudnya dari mereka. Al asbab, segala hubungan yang terdapat di dunia selama ini berupa kekeluargaan dan kasih sayang. Jadi ketika sudah nanti diperlihatkan adab semuanya, orang-orang yang diikuti berlepas diri, Pak. Makanya hati-hati mengikuti seseorang. Hati-hati mengikuti seseorang. Karena nanti di hadapan Allah semuanya tidak ada sistem kekeluargaan. Semuanya akan dihisab oleh Allah satu persatu. Wa qala alladzina ittaba'u wa law anna lana karratan, dan berkatalah orang-orang yang mengikuti, maksudnya mengikuti seseorang, sekiranya kami dapat kembali, anna lana karratan, seandainya saya bisa kembali ke dunia, fanatabarra'a minhum, tentulah kami akan berlepas diri pula dari mereka. Maksudnya dari pemimpin yang menjadi ikutan mereka. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka melepas diri dari kami. Sekarang ini, lau di atas tadi untuk menyatakan angan-angan, sedangkan natabarru menjadi jawabannya. Jadi kalimat walau lau anna tadi maksudnya bermakna angan-angan. Saking cara yang maduru ucuk saking seandainya. Maka dijawab tabarra'u, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami. Oh, kok terus lepas diri mun yang. Kadzalika, demikian, artinya sebagaimana Allah memperlihatkan kepada mereka sangat keras siksaannya, sehingga sebagian mereka saling berlepas diri. Yurihimullahu a'malahum, Allah memperlihatkan amal perbuatan mereka yang jelek, diperlihatkan. Hasaratin, menjadi sesalan. Alaihim, bagi mereka. Wa ma hum bi kharijina minan nar, dan mereka takkan dapat keluar dari neraka, yakni setelah memasukinya. Ayat ini ditunjukkan untuk mengharamkan memaki dan semacamnya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, jadi kita jangan sampai ikut seseorang sembarangan, karena nanti akan dihisab satu persatu dan tidak ada sistem kekeluargaan. Semoga bermanfaat dan menjadikan kita lebih hati-hati dan menjadikan kita mencintai Allah dibandingkan mencintai segala sesuatu yang ada di dunia ini. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.